masing-masing silahkan tentukan satu orang yang sebagai nanti pembuat keputusan dan satu sebagai seorang pembujuk. Tentukan dulu yang pembujuk siapa, yang sebagai pengontrol siapa. Oke. Tentukan dulu. Sudah? Tahu nggak pinter ngapain, Pak? Siap ya? Sudah ditentukan. Sudah saya tentukan juga. Nanti berbahaya ya Pak. Oke. Aku masa kali bisa tunjukkan kanan yang sebagai pengontrolnya. Saya disuruh jadi janda ini. Sebagai pengontrol, tunjukkan tangan yang sebagai pengontrol. Sudah? Ayo, silakan Bapak Ibu yang sebagai pengontrol siapa tadi yang sudah menentukan pengontrol. Tunjukkan tangan. Tunjukkan tangan. Aku janda ya. Pengontrol. Pengontrol lah. Ya, Bu Jumla. Oke, Pak Jody atau Pak Jen? Nah, oke. Kalau sudah, sekarang yang sebagai pengontrol tugasnya adalah silakan Bapak Ibu membayangkan hal yang Bapak Ibu rasa sangat spesial, yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bayangkan, karena membayangkan itu gampang dan enak. Wah, iya. Waduh. Yang paling enak itu adalah membayangkan, karena belum tentu terwujud tapi bisa. Membayangkan dengan istri 4. Nah, itu juga boleh. Oke. Silakan setelah membayangkan, Bapak Ibu merasakan yang paling luar biasa dalam kehidupan saya apa? Yang paling berharga dalam kehidupan saya siapa? Kemudian letakkan di ujung tangan Ibu atau Bapak, kemudian genggam sekuat mungkin. Waduh. Serang arah. Bayangkan. Dah. Bayangkan semuanya. Kemudian genggam sekuat mungkin. Sudah Bapak Ibu. Ini butuh ketenangan dulu. Kita tenang dulu. Tenang dulu, tenang. Genggam lah. Oh, jangan emosi Bu. Nah ini harus sebagai kontrol tadi Bu. Bayangkan bahwa ini yang saya genggam adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Sudah. Sekarang tugas pembujuk. Tugas pembujuk adalah bagaimana caranya bebas. Terserah cara Bapak Ibu bagaimana supaya genggaman ini bisa dilepas. Oh iya. Bebas, terserah. Terserah. Yang saya tekankan ada tadi yang pakai pengontrol dia sudah punya keyakinan. Oh ini sangat berharga. Tugas pembujuk boleh mau dikasih apa terserah. Yang penting dia bisa membuka. Saya beri waktu. Bebas. Saya beri waktu 2 menit untuk melakukan. Siapa yang melakukan ini? Sudah siap Bapak Ibu? Ya, saya beri waktu 1 menit ya. 1 menit cukup. Mulai. Silakan bebas. Sungguh tipu daya wanita sangatlah dahsyat. Luar biasa sekali. Silakan. Bisa proses sampai sebisa mungkin sampai terbuka. Kalau bagi yang terbuka, jangan punya buka. Kalau sudah terbuka ya berarti sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Daya wanita dibuka. Terima kasih. Itu tadi. Oke, saya mau tahu nih Bapak Ibu yang berhasil melepas genggaman ini siapa ya? Tadi Pak Faiz. Saya mau tanya dulu. Menurut Pak Faiz ini, Pak Faiz tadi yang digenggam apa ya? Saya genggam idealnya adalah punya istri 4. Kemudian bersama Bu Ida, dia masih apa? Berarti jadi 5 atau Saya yang keempat. Ya, sama seperti tadi apa yang disampaikan oleh Dr. William Glaser ya Bapak Ibu ya, tadi sangat luar biasa sekali, bermacam-macam. Tadi ada yang caranya dengan bujuk rayu wanita. Saya
saya curiga dengan Pak Angga ini. Pak Angga itu kok bisa membuka impian atau keyakinan dari Pak Ilham bagaimana Pak Ilham itu biasanya kalau laki-laki loh ngaruh bukannya luar biasa. Di drone Pak Ilham. Itu ya, sehingga tadi yang keyakinannya semula tadi ya istri 4 terbuka ya Pak ya. Ini nggak 4 apa nggak mampu ya? Cuma 3 aja. Ya beliau ini sangat luar biasa sekali karena Pak Ilham itu ketua jada Rembang ya Pak ya. Jadi komunitas jada Rembang nih Pak. Yang mau dapat Terima kasih ya Pak Ilham. Oke, jadi kembali lagi di sini ya Bapak Ibu. Jadi menurut Dr. William Glasser itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Tapi orang lain bisa berpengaruh mengontrol apa yang kita inginkan ketika ada suatu pemberian apa ya Pak? Namanya Pak? Pemberian apa Pak? Bukan reward. Stimulus. Bapak Ibu mau mendengarkan nggak? Alhamdulillah masih mendengarkan semua. Jadi ketika saya ada yang bisa. Terima kasih Bapak Ibu untuk tangan Bapak Ibu. Jadi ada stimulus. Nah, dari William Glasser tadi ketika dia menyampaikan bahwa mengontrol orang lain itu tidak bisa, hanya kita bisa mengontrol diri. Di sini terdapat makna disiplin. Makna disiplin yang bagaimana? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang kita kontrol, maka kita akan menghargai apa nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita lakukan. Sehingga ketika kita punya keyakinan hal-hal yang tidak harus dilakukan atau hal-hal yang salah dilakukan akan kita tinggalkan dengan sendirinya. Maka akan kita lakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal di sini. Jadi ini untuk makna disiplin terlebih dahulu. Semoga Bapak Ibu bisa memahami. Kemudian dari teori kontrol yang ada, ya, jadi teori kontrol ini William Glasser sudah kembali Bapak Pendi. Karena Pak Pendi kembali, saya selalu teringat bahwa ada Pak Pendi itu selalu ada iya-iyanya. Oke, kita kembali ke Pak Pendi selaku BKS. Semangat pagi ya Pak ya. Jadi karena ini walaupun sudah siang, kita harus semangat pagi. Semangat pagi jawabannya bagaimana Pak Pendi? Pagi-pagi tetap semangat. Ya, pagi-pagi tetap semangat. Kemudian ketika saya menyampaikan SMK bisa, SMK hebat, SMK 1 bisa hebat. Seperti itu ya. Semangat pagi. Pagi tetap semangat, luar biasa. Kurang semangat. Semangat pagi tetap semangat, gitu ya. Yang luar biasa. Oh, pagi-pagi luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Pagi luar biasa tetap semangat. Gitu ya. Habis, Pak. Semangat pagi luar biasa tetap semangat. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Tangan semuanya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dari William Glasser ini dia menyampaikan, jadi selain kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Dia menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada 3 tujuan. Yang pertama, dia menyingkatnya di teori motivasi. Ada 3 langkah teori motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, itu yang stimulusnya dari luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik, berarti dari dalam diri. Dari luar itu caranya adalah untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi yang untuk menghindari hukuman, contohnya, mungkin Pak Pendi, contohnya mungkin seperti apa ya Pak Pendi ini? Selaku IKS 2 itu pasti tahu biasanya. Motivasi yang untuk menghindari hukuman ini, kira-kira seperti apa? Atau mungkin Bapak Ibu yang lain, ada yang mau membantu?
Contoh misalkan motivasi kita melakukan sesuatu karena ada motivasi untuk menghindari hukuman. Silakan berbagi. Berangkat berbagi. Supaya tidak kenakan. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu di sini pakai pramuka kira-kira karena apa? Dari pramuka, alhamdulillah. Nah, kadang ada juga ketika saya memakai pramuka karena nanti kalau tidak pakai pramuka dihukum. Nah, hukumannya apa ya? Tadi Pak Medi di depan, udah yang tidak pakai pramuka lengkap silakan tinggal di lapangan. Itu salah satu jawaban untuk murid ya Bapak Ibu ya, bukan guru seperti itu. Jadi itu. Jadi motivasi untuk anak ketika kita melakukan sebuah hukuman. Nah, kira-kira Bapak Ibu, hukuman ini benar atau salah sih? Kira-kira adanya hukuman itu betul atau salah? Betul, tidak salah. Namun kita harus menyesuaikan pada tempatnya. Sekarang kita melihat itu dari motivasi untuk menghindari hukuman tadi. Kadang murid melakukan sesuatu itu karena ada hukuman, sehingga ketika dia melakukan, contoh misalkan tadi pakai pramuka, kemudian dia berangkat ke sekolah tepat waktu, di awal waktu, itu karena dia takut hukuman. Ini hal yang baik sebenarnya dan tidak masalah. Tapi ada yang lebih baik lagi ketika dia bukan sekedar takut karena hukuman, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini mungkin ada yang punya contoh. Kira-kira motivasi untuk mendapatkan imbalan seperti apa? Contohnya mungkin Pak Faiz yang baru kelihatan. Tadi terlambat masuk sekolah, nanti kalian konsekuensinya bersih-bersih. Tidak terlambat sekolah, saya traktir sak kelas. Untuk Pak Faiz, saya ada di muridnya Pak Faiz yang hari ini terlambat dan ditraktir Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Kira-kira ini menguntungkan untuk semua pihak tidak? Menguntungkan semua pihak ya? Nah, kira-kira ketika tidak ada Pak Faiz nantinya, saya tetap melakukan seperti itu tidak? Ada kemungkinan tidak ya? Karena tidak ada Pak Faiz. Nanti yang mentraktir saya siapa? Mungkin biasa saja. Kan seperti itu. Kira-kira ini baik tidak? Bapak Ibu? Sebenarnya mungkin dianggap baik, tapi kita hanya sebagai awal. Tapi harus ada yang namanya pemahaman lebih lanjut, sehingga ketika ada orang lain yang menggantikan hal tersebut tidak melakukan hal yang sama. Jadi bukan karena untuk mendapatkan imbalan seperti ini. Jadi untuk mendapatkan imbalan ini, contohnya tadi Pak Faiz punya gawat mau dikasih imbalan sama Bu Ida. Ini kalau udah dikasih imbalan saya nggak mau buka ya, dapat imbalan dulu baru buka. Nah itu contohnya dari untuk mendapatkan imbalan. Tidak sangatlah dasar. Baik, kemudian ya tadi itu motivasi ekstrinsi yang motivasi dari luar. Kemudian untuk motivasi dari dalamnya bagaimana? Motivasi dari dalam yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita menghargai diri sendiri, maka di situ akan timbul sebuah makna disiplin. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kembali lagi, ketika kita menghargai diri sendiri, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya ketika kita bisa menghargai diri sendiri, hal-hal yang buruk akan kita tinggalkan. Hal-hal yang baik akan kita lakukan dengan sukarela, tanpa adanya paksaan dari orang lain, tanpa adanya ketakutan dengan hukuman, tanpa adanya ingin imbalan. Seperti itu. Kalau misalnya harus ada hukuman di awal, ada imbalan, ya silahkan, tidak dipermasalahkan, tidak disalahkan, namun harus diubah mindset tersebut sehingga menjadi yang paling baik adalah ketika kita bisa menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk salah satu contoh menghargai diri sendiri, biasanya ada yang namanya physical touch. Itu untuk bagian kita menghargai diri sendiri. Coba Bapak Ibu peluk dirinya sendiri, jangan meluk orang lain ya Bapak Ibu ya. Peluk dirinya sendiri saja ya. Silakan Bapak Ibu semua peluk dirinya sendiri sebagai bagian dari menghargai diri sendiri. Sudah ya, Pak Bara, dirinya di sini atau
Gimana? Oh, sedang di luar angkasa ya, Pak? Jadi kalau saya mengambil atau Pak Eko ini sedang sibuk dengan Pak Eko bahaya, nanti saya tidak cair, tidak berani saya. Ya, karena ini sudah bukan ranah saya lagi, jadi saya tidak berani. Baik Bapak Ibu yang sudah memeluk dirinya sendiri, kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih diriku sendiri, atau mungkin sebutkan namanya. Terima kasih Andre Yulian Akbar. Bapak Ibu sendiri tapi ya, jangan disebut. Terima kasih diri saya sendiri. Silakan bisa diikuti Bapak Ibu. Ya, berkat saya bisa pada posisi seperti saat ini. Ya, saya bisa berhasil seperti saat ini. Saya bisa berhasil. Dan tentunya saya akan menghargai diri saya sendiri untuk menjaga diri saya selalu pada hal kebaikan dan berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kita itu kadang perlu berterima kasih pada diri kita sendiri ya, tidak hanya orang lain, karena tadi menurut Dr. William Glasser bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, walaupun nanti ada motivasi dari orang lain yang tentunya di situ akan berdampak pada kehidupan kita. Nah, jadi dari untuk menghargai diri sendiri ini, ketika kita masuk dengan makna disiplin, maka akan timbul yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dari nilai-nilai kebajikan universal ini akan timbul yang namanya keyakinan. Nah, ini keyakinan ini yang paling penting. Tujuan utama kita adalah membentuk sebuah keyakinan. Dan ini akan kita terapkan kepada murid-murid kita juga. Bagaimana kita seorang guru mewujudkan sebuah keyakinan yang itu nanti tidak hanya sekedar anak ini sekolah sebenarnya mau ngapain. Jadi dia yakin sebenarnya saya di sini ini mau apa, yang saya mau bentuk bagi diri saya ini apa. Jadi kita bentuk keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu. Ya, masih lama ya ternyata ya. Kemudian untuk yang ketiga, maksudnya seperti ini Pak. Saya ini harus berbagi dengan bahasa Jawa. Karena diambil saya semua susah nih. Dihapusin Pak. Jadi berikutnya ada model berpikir menang-menang, win dan win. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi model berpikir menang dan menang. Jadi semua pilihan itu jangan sampai ketika kita mengambil sebuah keputusan itu ada yang dirugikan. Tapi kita membuat bagaimana setiap permasalahan itu semuanya dapat kemenangan seperti itu. Jadi di sini dia ada 5 posisi kontrol. Yang pertama untuk posisi kontrol ini adalah guru maksudnya. Ketika kita menjadi seorang guru ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum dan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kira-kira di sini Bapak Ibu masih pada posisi seperti posisi kontrol 1 dan 2 atau sudah lebih tinggi? Kita jujur-jujur saja ya Bapak Ibu. Kalau nanti tidak melaporkan kepala sekolah, mana saja. Sebagai penghukum mungkin masih pada posisi seperti itu Bapak Ibu? Betul. Kemudian pembuat rasa bersalah seperti itu. Nah ini biasanya ibu-ibu yang membuat rasa bersalah ya. Ya itu karena ya wanita selalu benar. Ya, seperti itu. Jadi yang lawan bicaranya pastilah ini berarti salah. Jadi kalau 5 posisi kontrol ini yang pertama sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan sih ya. Antara benar dan tidaknya semua sudah bisa dilakukan, karena penghukum ini sebenarnya bisa dilakukan ketika murid itu melakukan hal-hal yang sudah di luar batas sebagai siswa, misalkan sudah masuk ke ranah hukum, dan ini tentunya harus diberi sebuah hukuman karena sudah masuk ke ranah hukum. Kalau misalkan hanya kasus-kasus biasa, sebisa mungkin ya, tidak masuk ke hukum. Kalau kita lihat di posisi pengontrol ini, maka di sini
yang terjadi adalah nanti anak melakukannya sebuah tindakan hanya sebagai untuk menghindari hukuman. Dan ini pengaruhnya nanti ke motivasi ekstrinsik, sehingga untuk masuk ke sini ketika dia mengontrol dirinya sendiri ini masih belum masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Sebagai teman dan pemantau, kira-kira seperti apa sih? Oh, guru sebagai teman. Nah, ini guru sebagai teman ini biasanya Pak Chandra ini ya kan, sebagai VK ini. Guru sebagai teman, temannya banyak seperti murid. Nah, jadi murid itu merasa, oh ini teman saya. Seperti itu Pak Chandra ya. Nah, ini diajak ngopi bareng tadi. Kobelnya kobel di mana itu Pak ya? Oh iya jelas. Nah, di situ dalam posisi teman dan sebagai pemantau, ada sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu biasanya saya mau cari siapa ya? Jangan jujur. Baik, kalau sebagai pemantau itu guru sebagai pemantau dia memperhatikan anak. Contoh misalkan ketika Jumat bersih ya Bapak Ibu ya. Jumat bersih, guru-guru mendampingi anaknya. Anaknya bersih-bersih, gurunya berdiri sambil menyikapkan tangan gitu. Dia memantau anaknya, kerja bakti siapa, yang tidak siapa. Padahal hanya memantau, melihat. Dia tidak memberi hukuman dan tidak melakukan apa-apa. Tapi anak ketika ditungguin gurunya, otomatis dia merasa, oh karena saya ada yang melihat, maka dia akan melakukan kerja bakti. Sehingga kalau pada posisi ini ketika kita sebagai teman dan sebagai pemantau, yang terjadi pada murid adalah anak itu akan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Sehingga untuk mencapai pada dia bisa mengontrol diri sendiri ini masih belum terwujud. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, manajer ini seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Manajer, oh ini contoh manajer ini kayaknya yang dari DPIB ada Bu Fatma ini. Manajer itu kira-kira yang seperti apa ya Bu Fatma ya? Kenapa Bu Fatma? Karena kan manajer. Saya belum dengar suaranya Bu Fatma soalnya. Kan ada bukan itu juga. Sebagai Ini juga. manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, kira-kira manajer itu karakternya yang seperti apa sih? Menurut Bu Fatma aja, nggak usah textbook, nggak apa-apa. Bebas, tidak ada yang salah Bu. Manajer punya bawaan. Sebagai pemantau, bisa sebagai teman. Jadi menurut Bu Fatma ini manajer yang baik adalah ketika dia bisa menjadi teman dan sebagai pemantau. Tapi alangkah baiknya lagi ketika manajer itu adalah sebagai penyemangat. Biasanya manajer kan nyuruh, ayo semangat. Nah, sehingga orang itu akan tersulut emosinya ya, secara tidak langsung dia akan tersemangat lagi seperti itu. Sehingga ketika kita sebagai manajer, kita ya hanya memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kira-kira memantik apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Kita memberikan pertanyaan pemantik yang baik, kira-kira pertanyaan apa yang sangat baik yang mampu menyulut semangat dari murid-murid kita. Nah ini sehingga dengan demikian ketika kita berada pada posisi manajer, itu kita tidak harus pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan lain sebagainya. Di sini untuk menghargai diri sendiri, dia akan bisa menghargai dirinya sendiri sehingga timbul motivasi intrinsik. Dia akan memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan akhirnya akan terbentuk keyakinan pada dirinya murid tersebut. Itu. Dan sebagai manajer ini terdapat yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah ketika anak berbuat salah, kita sebagai manajer itu sebaiknya melakukan segitiga restitusi. Maksudnya apa? Ada 3 hal di segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini seperti apa? Jadi ketika anak berbuat salah, apapun itu, entah dia melakukan pelanggaran perkelahian atau mungkin terlambat, itu ketika dia mengalami ibaratnya ketemu gurunya, itu emosinya pasti tidak stabil. Dan kita tugas sebagai guru tidak bisa langsung menghakimi, tapi kita harus menstabilkan emosinya terlebih dahulu.
Jadi ketika dia sudah mulai stabil, sudah mulai tenang, baru nanti bisa kita masuki tindakan kita sebagai manajer. Contohnya misalkan semua orang itu pasti pernah berbuat salah, sehingga ketika dia masih tersulut emosi, ya paling tidak kita tenangkan dulu. Ketika api, kita juga menggunakan api sama-sama emosi, ini hasilnya pasti tidak baik, sehingga kita tenangkan dulu dan yakinkan bahwa memang semua yang namanya manusia itu pasti punya kesalahan, dan tugas kita adalah memperbaiki setiap kesalahan yang ada. Kemudian setelah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Contoh misalkan terlambat. Loh, sebenarnya misalkan kamu melakukan kesalahan tidak? Ya, saya melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Saya terlambat. Ditanya aja, alasannya terlambat kenapa? Setiap orang pasti punya permasalahan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menghantam sama rata semua ya, terlambat ya terlambat. Nah, bisa jadi mungkin dia sebenarnya sudah berangkat pagi, di tengah jalan banyak bocor, atau mungkin di tengah jalan diajak Pak Bambang dulu, ayo sini aku juga bisa, misalkan seperti itu, akhirnya dia terlambat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu yang namanya validasi kebutuhan. Oh, sebenarnya anak ini kenapa? Sehingga di situ kita bisa berbincang-bincang dengan baik dan anak itu merasa nyaman untuk menyampaikan apa permasalahannya. Dan yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan. Baru setelah itu kita memberikan pertanyaan pematik yang di situ nantinya akan menimbulkan keyakinan apa yang bisa diwujudkan oleh anak tersebut. Misalkan, oh besok sebenarnya terlambat itu boleh tidak sih? Nah, kalau misalkan dia meyakini boleh, kenapa alasannya boleh? Misalkan dia meyakini tidak boleh, kenapa alasannya tidak boleh? Sehingga dia punya jawabannya sendiri, dan dari jawaban dia sendiri itu dia akan meyakini kira-kira yang baik yang mana. Kalau sudah diyakini, maka akan timbul lagi nanti nilai-nilai kebajikan universal yang tentunya akan punya keyakinan kelas. Sehingga kita paling tidak harus tahu arahnya kemana. Dengan demikian, ketika ini berjalan dengan baik, ini bisa dipastikan selanjutnya dia tidak akan terlambat lagi. Kalau berjalan dengan baik. Kalau tidak berjalan dengan baik, ya akan berlaku sama seperti itu. Dan nanti lama-lama ya akan kembali semakin ke atas. Kita sebagai pemantau, kita sebagai teman, dan ujung-ujungnya nanti kita sebagai penghukum. Jadi intinya memang ya kita harus membuat pertanyaan pematik ini yang harus diatur, Bapak Ibu semua. Nah, dari sini ada realitas kebutuhan kita berbeda tadi. Jadi William Glasser sudah menyampaikan realitas kita kebutuhan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa berbeda? Karena manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada tentang penguasaan, dia ingin menguasai segala sesuatu misalkan. Kemudian yang kedua, manusia butuh sayang. Kemudian ada rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ya manusia itu punya kebutuhan yang itu harus dipenuhi. Dan bisa jadi ketika itu tidak terpenuhi, dia merasa tidak terpenuhi, maka akan ada yang namanya perlawanan dari dalam dirinya. Sehingga ketika dia melakukan perlawanan, ya udah, ibaratnya saya tidak peduli orang lain, yang penting saya bahagia karena kebutuhan saya terpenuhi. Seperti itu. Nah, ini tugas dari kita sebagai bapak ibu guru, ya bagaimana caranya supaya kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi. Tentunya bukan kita yang memenuhi, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik yang nantinya akan dijawab oleh siswa itu sendiri, dan tentunya dia akan membentuk sebuah keyakinan sendiri. Seperti itu yang diharapkan oleh guru penggerak ya di pendidikan guru penggerak ini, sehingga kita tidak memaksa, karena kita tidak bisa memaksa ikan untuk naik pohon. Seperti itu. Kita tidak bisa memaksa pohon untuk berlari misalkan. Nah, itu kita ya sesuai kebutuhan kita, melihat potensinya di mana, itu yang bisa kita kembangkan. Namun karena kita mungkin di dunia SMK sudah pilihannya seperti itu, Pak, berarti tidak bisa. Ya kita bagaimana caranya meyakinkan apa yang sudah kita pilih ini kita harus bertanggung jawab. Jadi misalkan, wah ini Pak Cakra sudah, kalian ini sudah di TKJ, ya kalian harus tanggung jawab di TKJ. Bagaimana caranya? Itu kita tugasnya sebagai guru harus meyakinkan, oh saya sudah mengambil pilihan sebagai siswa TKJ misalkan,
apa yang harus dilakukan. Itu aturan-aturan yang ada tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang intinya adalah untuk mewujudkan pada keyakinan kelas. Nah, di sini untuk 5 poin posisi kontrol guru. Jadi ini dampaknya adalah ketika guru berbuat sebagai penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini dampaknya adalah ketika guru hasilnya memberontak anak, menjadi pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian ketika kita guru melakukan sebagai pembuat orang merasa bersalah, seperti berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya adalah kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Maka dampaknya bisa menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika guru sebagai teman. Di sini ketika guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya misalkan lakukan untuk bapak atau ibu. Kemudian ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Maka dampaknya bagi murid adalah dia menjadi ketergantungan. Kemudian berikutnya sebagai pemantau, dia sebagai menghitung dan mengukur. Ya, guru ini sebagai menghitung dan mengukur. Contohnya, ketika kita berhadapan dengan murid, bertanya, apa peraturannya, apa konsekuensi dan sanksinya, apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Dampaknya adalah siswa ini akan menyesuaikan bila diawasi. Dan yang terakhir adalah ketika guru sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya adalah apa yang kita yakini, kemudian apa yang kamu yakini tentang hal tersebut, kemudian kalau kamu yakini kamu harus memperbaikinya, kemudian ada lagi kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita sebagai guru mengulik tentang apa potensi yang ada pada diri murid kita, sehingga dampaknya adalah itu akan menguatkan watak dan karakter dari siswa tersebut. Nah, ini contoh dari posisi kontrol dan manajer. Selanjutnya ya ada Bapak Faiz datang, kita beri sambutan untuk Pak Faiz dulu. Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Ya, selamat datang Pak Faiz. Silakan duduk dulu Pak Faiz. Ya, karena Pak Faiz sudah datang, berikutnya akan disampaikan oleh Pak Hasan Kasbola. Karena kalau saya terus nanti pada bosan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Hasan, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Andre. Tepuk tangan untuk Pak Andre ya. Karena begitu pesonanya ya Pak Andre, memukau audien. Semua audien langsung terfokus padanya. Bahkan sampai ada yang menjadi Pak Andre yang keren. Mohon maaf itu hanya karena saya saja. Tapi kenyataannya memang demikian kan, Bapak Ibu kita sepakat ya, Pak Andre memang keren ya. Tampil mempesona di hadapan audien. Nanti kan saja audien ini adalah para janda. Mungkin sangat begitu terpesonanya. Jadi kita patut mengakui pada Pak Andre ya, untuk satu lembar slide maksudnya slide. Sebelumnya slide-nya. Nah, untuk sampai sini Pak Andre mampu menjelaskan secara runtut dan gamblang terkait dengan disiplin positif menurut Pak Willy ya. Pak William itu kalau nggak salah saking juga ya. Beliau adalah psikiater. Kalau nggak salah di teori disiplin positif mulai diterapkan di tahun 70. Nanti Bapak Ibu serta meditasi dengan wiki ini. Bapak Ibu kita mendengar Anda, kita break sebentar dulu Mas. Makanya dibagi atau enggak? Boleh.
Oke, baik Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan belajar kita yang tadi yang pertama terkait dengan waktu belajar kita nanti insya Allah selesai sampai jam 12. Jadi masih tersisa berapa menit Bapak? Ya, mohon maaf nanti kita maksimal situ. Bapak Ibu, kita hanya mengingatkan saja, kita hanya berdiskusi saja. Andai saja kita sedang menaiki sebuah bahtera tanpa kapal, tanpa mesin dompet, yang dimana penggeraknya adalah mendayung, dan kita ibaratkan sekolah ini adalah perahu dan kita adalah mendayungnya. Maka ketika kita melakukan gerakan bersama-sama, mendayung bersama-sama, maka kapal atau bahtera ini akan bergerak dengan sesuai dengan lajunya. Dan demikian juga begitu Bapak Ibu, ketika budaya positif ini betul-betul kita terapkan di sekolah, mungkin alangkah ringannya pekerjaan yang Bu Kasni ya. Nah, kamu di kelas mana? Kamu di mana? Dan ringannya pekerjaannya Pak Pedi, sehingga tidak lagi ada atlet lompat tinggi Bapak Ibu ya, melompati pagar. Oleh karena itu Bapak Ibu, budaya positif ini perlu kita budayakan di sekolah. Jadi kita tetap bersabar, kita tidak bisa langsung mengimplementasikan, akan tetapi kita mencoba mulai dari diri kita untuk melaksanakannya. Apalagi pada Pak Faiz ya, sebagai penggerak, sudah lagi saya juga selalu langsung ke orang pada beliaunya ya kan, yang selamat dan Pak Pendi. Ya, mereka dulu Bapak Ibu, sebaiknya kita juga menerapkan budaya positif untuk bersama-sama sehingga nanti mungkin Bu Kasmi tidak kubur-kubur siswa, Pak Pendi tidak mengejar lagi atlet panjat pinang, ya, panjat tinggi, ya. Jadi semuanya menjadi ringan. Baik Bapak Ibu, berikut ada infografis terkait dengan mapping budaya positif, misalnya di SMK kita ya. Bapak Ibu, tentu di sekolah kita ini adalah memiliki sebuah tujuan pendidikan, di mana di dalamnya di situ ada peran sekolah, ya kan? Termasuk struktur yang ada di dalamnya, ya. Kemudian di mana peran sekolah itu bisa membentuk pembentukan karakter siswa, profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Kemudian memiliki tujuan meningkatkan nilai moral akademik di sekolah dan masyarakat. Jadi harapannya nanti peran sekolah itu bisa meningkatkan nilai moral akademik di sekolah maupun di masyarakat. Di mana di situ nanti sesuai dengan 9 panduan pendidikan karakter di sekolah. Bapak Ibu kalau sudah nampak nasi semacam bila sudah mulai muncul, artinya pertanda kegiatan sudah selesai. Disiplin positifnya demikian. Ya, oke lanjut ke apa? Ya, masuk 10 menit. Ya, oke. Ya, karena tadi ada ajan Bapak Ibu ya. Kemudian berlanjut lagi dengan landasan budaya positif. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa menerapkan itu kepada siswa, dan siswa itu secara sadar memposisikan dirinya untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan di situ nanti Bapak Ibu bisa menempatkan diri sebagai posisi kontrol Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu bisa menempatkan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau sebagai orang yang merasa bersalah, kira-kira gitu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan landasan budaya positif, nanti Bapak Ibu harus bisa melaksanakan dengan pendekatan yang holistik secara menyeluruh untuk penerapan positif di sekolah. Artinya Bapak Ibu, setiap ada program untuk kaitannya dengan pendidikan karakter, budaya baik atau player,
kita semua sebaiknya perlu mendukung. Nah, sebaiknya mendukung. Tapi kadang-kadang ada kalanya kita sebagai pribadi guru untuk mengimplementasikan hal itu ada di antara dua pilihan. Contoh saja. Di sekolah kita menggunakan lipstick, menggunakan make up, boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Ada larangan tidak? Ada bagi laki-laki. Nah, Untuk siapa dulu? ya, kalau itu menjadi sebuah budaya positif, menjadi sebuah larangan, ya kan, atau menjadi hiburan untuk tidak dilakukan, sebaiknya kita juga perlu memberikan dukungan. Artinya menghimbau kepada anak polisi dengan batas-batas yang wajar, ya kan, sehingga kita tidak terpecah golongan tidak boleh maupun golongan boleh. Jadi kita harus sepakat. Boleh, tidak boleh mengapa, bolehnya mengapa, tidak boleh saja. Oh, boleh tipis-tipis atau bagaimana? Ya, mungkin ada benarnya, semuanya memiliki alasan tersendiri-sendiri, ya kan? Saya pernah membaca sebuah di medsos, orang tua yang menghadiri upacara wisuda di ITB menginformasikan kepada Bapak Rektor, tolong anak saya dipelajari cara bermake up dan berdandan. Nah, itu mungkin di kampus. Berbeda dengan di SMK, apalagi SMK kita memiliki jurusan yang bukan kecantikan, ya kira-kira gitu sih. Ya boleh, selama nanti itu disosialisasikan dengan anak-anak, disosialisasikan dengan orang tua, dan kita sebagai bapak ibu guru juga. Dan saya yakin ya, mungkin ya, mungkin kalau anak kita tampil cantik, tapi kalau berlebihan mungkin dirasa juga tidak baik. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Artinya kita harus. Kemudian di fokus yang kedua, sebenarnya itu apa sih? Kita berpihak pada murid, berkeinginan pada murid. Ada kalanya murid menginginkan sesuatu itu juga bisa baik baginya, tapi juga belum tentu baik baginya. Oleh karena itu kita juga perlu menjelaskan sehingga semuanya tidak terjadi abu-abu. Yang hitam nampak hitam, yang putih juga nampak putih. Jadi karena kalau ada sebuah keabu-abuan atau keraguan, maka kita akan menjadi sebuah ambigu sehingga sulit dalam melangkah. Itu saja Bapak Ibu terkait dengan budaya muslim. Prinsipnya semuanya perlu mendapatkan dukungan semua pihak untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Itu Pak. Next. Ya. Bapak Ibu, urgensi budaya muslim seberapa penting sih? Budaya muslim ada di sekolah, penting nggak sih budaya muslim itu? Sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar, kita diharapkan dapat menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya apa? Budaya positif itu mungkin perlu diimplementasikan, mungkin perlu dibudayakan, termasuk kebiasaan kita di pagi hari menyambut anak didik kita di pagi datang, kemudian siswanya nonton motor dan bapak ibu gurunya nonton betul. Nonton ya? Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan juga, nonton gak sih Pak? Baiknya bapak ibu guru atau sama-sama aja? Itu nanti menjadi pembahas diskusi di komunitas belajar masing-masing aja ya. Kemudian mengapa budaya positif di sekolah perlu diwujudkan? Ya, terkait dengan sebuah keseragaman, kebaikan bersama, ya kan? Pemahaman terkait nanti ketika anak melanjutkan di perguruan tinggi atau memilih mencari pekerjaannya nanti, kira-kira gitu Bapak Ibu. Next berikutnya Pak. Ya, ini peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter, ya kan? Sekolah sudah baik menerapkan pendidikan karakter yang berkelanjutan, tapi di tahun ini, di tahun sebelumnya bahkan sampai berhari-hari. Akan tetapi pendidikan karakter yang dimaksud bukan tidak hanya seperti itu saja, Bapak Ibu, tapi terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran kita mengajar, sehingga pendidikan karakter bukan menjadi tanggung jawab BKS 2. Oh, pendidikan karakter ini harus bersasi, kira-kira gitu. Tetapi pendidikan karakter itu melekat pada diri kita,
sebagai bapak ibu guru untuk diterapkan kepada mereka dengan tentu saja memberikan contoh yang baik. Ya, baik, Bu. Tujuan pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sendiri-dirinya. Dan ini dikutip dari salah satu buku Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian karakter seperti apa yang bisa sesuai dengan tujuan pendidikan di atas, ya. Tentu sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, karakternya adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang bagaimana, Bapak? Mengingat-ingat kembali. Ya, tapi sebelumnya di sini ya saya sampaikan dulu, Pak, yang nilai profil pelajar next, Pak. Ya, tentu sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita hanya mengingat-ingat kembali, apakah Bapak Ibu sudah menginformasikan profil pelajar Pancasila kepada anak didik kita? Ya, mungkin kalau tidak semua, mungkin salah satunya, salah tiganya, atau beberapanya saya yakin Bapak Ibu sudah menyampaikan. Bapak Ibu izin menyampaikan kembali, mengingat kembali profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, mandiri, gotong royong, berkebudayaan global, bernalar kritis dan kreatif. Tapi sebelumnya kita literasi dulu terkait dengan 9 sebelumnya tadi. Ya, 9 panduan pendidikan karakter di sekolah. Ini menurut karakter education partnership, ya. Yang pertama adalah nilai inti atau core value yang disusun, didefinisikan, dilaksanakan dan tertanam dalam budaya sekolah. Sudah diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan dilaksanakan dalam kegiatan budaya sekolah. Kemudian karakter harus secara komprehensif menggambarkan cara berpikir, merasa dan berperilaku. Sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, produktif untuk mengembangkan karakter. Kemudian sekolah harus menjadi komunitas yang menunjukkan rasa peduli untuk mengembangkan karakter murid, membutuhkan kesempatan agar dapat berperilaku baik secara moral. Dan yang keenam, Bapak Ibu, melibatkan seluruh staf sekolah. Nanti seluruh staf sekolah itu secara keseluruhan, baik itu didik dan tenaga kependidikan, ya, termasuk di dalamnya itu Mas Sudanto, Mas Polis itu sudah berperan aktif dalam budaya positif yang ada di sekolah. Ya, kemudian yang ketujuh, memerlukan kepemimpinan positif, positif leadership dari sekolah dan murid. Artinya Bapak Ibu, murid dan guru sama-sama untuk menunjukkan karakter yang baik di lingkungan sekolah maksudnya. Berikutnya, melibatkan orang tua dan komunitas sekolah lainnya. Bapak Ibu, pada prinsipnya tujuan pendidikan itu, tanggung jawab itu tidak hanya pada Bapak Ibu guru saja, tapi harapannya adalah peran serta masyarakat. Tapi dampaknya kadang-kadang kita berpikir yang ada di sekolah biar sekolah saja, kalau di luar. Jadi kalau seandainya saja masyarakat yang ada di luar mengetahui segerombolan siswa yang nongkrong tidak jelas kemudian menginformasikan kepada sekolah, mungkin itu adalah bagian dari sebuah kesalahan. Bapak Ibu, saya melihat ada sekelompok siswa dengan logo SMK 1 sedang berkumpul. Mungkin di pihak sekolah tinggal melakukan cek and recheck atau konfirmasi. Siapa tahu anak itu sedang rombongan menuju PKL atau kemana, ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang ke-9, menilai hasil pendidikan karakter dan melakukan informasi secara berkala. Hal ini sudah dilakukan oleh SMK Negeri Satrban, yaitu dalam rapot soft skillnya, ya, Bapak Ibu. Itu sudah budaya yang baik dan itu menjadi contoh yang diapresiasi terutama untuk dunia usaha maupun dunia industri. Nah, Toyota pernah menyampaikan make people before product, artinya membuat SDM-nya dulu tertata sebelum produknya. Toyota pernah menyampaikan hal itu dalam
jurnal di tenaga kerja di Toyota, kira-kira itu, termasuk menjalankan budaya 5R-nya. Lanjut Pak Andre, kita sudah di slide ke berapa? 20 ya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran singkat karakter tujuan dari nilai moral pelajar Indonesia, Bapak Ibu. Nanti sudah disampaikan di sisi kiri adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dalamnya nanti ada iman, takwa, akhlak mulia, bermanfaat, integritas, dan adil. Kemudian berpikir dan bersikapnya adalah berkontribusi aktif, peningkatan kualitas manusia, kemudian bangga pada Indonesia, cinta budaya bangsa, dan kemudian itu Bapak Ibu, ketika kita mengimplementasikan di pembelajaran, harapannya nanti Bapak Ibu bisa menerapkan public speaking, kerjasama, kolaborasi, dan nilai-nilai itu perlu Bapak Ibu terapkan dan kombinasikan. Lanjut Pak Andri. Nah, Bapak Ibu menyampaikan budaya sekolah menurut Fulan adalah keyakinan-keyakinan dan nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah itu menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian menurut Dill and Peterson mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Bapak Ibu, terkait dengan budaya sekolah, kemudian tata tertib sekolah, tentu di sana ada bedanya. Mana yang disebut dengan budaya, mana yang disebut dengan tata tertib, ya. Kira-kira begitu. Budaya positif di sekolah. Jadi nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, mungkin salah satunya seperti kita menyebutnya budaya ya Bapak Ibu. Nonton, nonton, kemudian sampai ke titik sana. Mungkin filosofinya apa ya? Filosofinya mungkin naik saya ketika ditanya, Pak kenapa harus nonton bareng sama teman aku? Ya mungkin saya ngelesnya bukan ngeles sih, saya hanya menjawab sepemahaman saya. Nah, ketika kita menuntut ilmu, ya, maka biasanya kita mengedepankan adab. Ya, ketika anak-anak itu kamu masuk ke gerbang, maka rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, patuh apapun yang apa menjadi hiburan atau anak bapak ibu guru. Dan sekolah ini adalah sebagai padepokan di mana kita harus benar-benar menghormatinya. Seperti ketika kita di keraton Jogja, ketika mau masuk keraton itu ada gerbang yang agak pendek dan kita harus merunduk. Atau seperti rumah zaman dulu dan namanya agak dosa benar. Maksudnya mungkin ya begitulah filosofinya mungkin. Mungkin Bapak Ibu punya pandangan atau filosofi yang lain terkait dengan pertanyaan anak itu di silakan. Ya Pak. Kira-kira Pak Adi gimana filosofinya Pak? Pak. Pak Medi, Pak. Ya. Terus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar kami di pesertaan anak menuntut betul tadi yang pertama memang kita dari adab dulu Pak. Jadi adab supaya mengatur awal dulu istilahnya seorang murid dengan sebagai guru itu yang pertama. Yang kedua dari sisi kedisiplinan. Memang ketika anak menuntut melakukan sakit kita tahu anak sudah mempersiapkan diri di rumah, kelengkapan pakaiannya sedikit macam sehingga kita bisa melihat mereka termasuk kondisi kendaraan. Karena secara langsung kita kan ber-MOU dengan pihak kepolisian untuk membantu menentukan kelengkapan kendaraan bersama motor termasuk video dan sebagainya, knalpot dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, memang ini dilematis Pak. Pernah suatu ketika dulu itu terjadi kecelakaan motor di depan ini gerbang ini antara anak dan anak siswa. Jadi dengan mereka menuntut kendaraan mereka berhenti. Jadi filosofi tadi masuk semua, termasuk salah satu alasan kita. Jadi ini alasan kuat kami mengapa anak harus menuntut kendaraan. Syukur-syukur pulangnya juga dituntut. Oh, ya. Kalau pulangnya sudah ya Pak ya? Ya pulangnya belum. Karena ini berarti ini kata kutip atau budaya Pak? Ini budaya Pak. Budaya. Jadi yang penegakan tadi dengan seperti ini anak kan
merasa bahwa saya harus aktif karena budaya di sekolah sudah terbangun bahwa anak harus menggunakan kendaraan melepas jaket sehingga kita berbiasa. Demikian. Terima kasih, mantap Pak Bedi, hebat ya. Kira-kira demikian Bapak Ibu, kalau ini sudah menjadi sebuah budaya yang sudah disosialisasikan oleh pemangku kepentingan yaitu WKSUK, maka kita sebagai pemeran yang ada di sekolah menyampaikannya demikian, bahwasanya ketika kamu masuk gerbang sekolah bahwa kamu adalah menyatakan diri yang rendah hati, rendah diri, tawadhu, ya kan, siap belajar dengan meletakkan bajunya. Nantinya atribut yang kamu tunjukkan jaket ya Pak. Terima kasih. Nanti melepaskan jaketnya dan menunjukkan atributnya bahwa kamu di sini adalah siswa SMK Negeri 1 Rembang yang siap belajar. Ya, kira-kira gitu. Berikutnya Bapak Ibu. Ini adalah disiplin positif sebagai landasan untuk membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, tentu kita harus bisa mengetahui mana yang disebut disiplin, ya. Contohnya itu memberitahu murid, kemudian beratur konsisten, ucapan terima kasih, kemudian hukuman. Itu ada contohnya banyak Bapak Ibu, ya. Nanti kita bisa literasi kembali. Next berikutnya Pak Andri. Ini literasi juga Pak Andri, ya. Nah, Bapak Ibu, ini penerapan kita sebagai guru mungkin hanya sebagai contoh, mungkin ini Pak Andre yang akan menjelaskannya. Ya, monggo Pak Andre, mulai lagi Pak Andre. Terima kasih Pak Hasan. Jadi saya ini bagian pembuka dan penutup. Jadi sebenarnya saya MC-nya, beliau yang mengisi acara seperti itu Bapak. Jadi makanya bedanya Pak ya. Oh gitu ya. Jadi contoh kesepakatan kelas, bagaimana sih kita membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu ibaratnya ya kita membuat kesepakatan yang nantinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah tadi disampaikan di awal, ujung-ujungnya adalah sebuah keyakinan kelas sehingga anak itu sadar dengan sendirinya. Sebelum membahas ini saya ingin bermain lagi. Di siang ini sepertinya sudah ada yang makan tadi dan terisi kembali. Belum, terus yang punya apa Bu? Bukan angin, itu bukan makan ya? Bukan, oke. Baik, tadi sudah punya pasangan masing-masing ya? Yang belum punya pasangan kayaknya Pak Faiz ini. Bisa sama Pak Ibu. Kembali lagi ke pasangannya tadi ya, Bapak Ibu, ke pasangannya masing-masing. Silakan dengan pasangannya masing-masing. Faiz bisa sama Pak Fendi? Sama Pak Cakra? Oh iya. Karena Pak Eko ini lagi serius ya. Ini memikir orang banyak ini. Jangan diganggu. Sedang di awang-awang. Monggo, sudah? Bapak Ibu sudah dapat pasangan masing-masing? Bu Cahyani dengan siapa? Bu Fatma? Berdekatan Bu. Kalau jauh-jauhan itu tidak enak Bu. Yang enak bagaimana Mbak Cakra? Saya sudah belum tahu nih kalau siapa dengan lebih tahu. Bapak Ibu tugas Bapak Ibu adalah sekarang adalah menghindari permainan kata. Judulnya adalah permainan kata. Jadi nanti Bapak Ibu ada yang bertugas sebagai penjual dan ada bertugas sebagai pembeli. Nah sekarang tentukan dulu yang menjadi penjual siapa, yang jadi pembeli siapa. Sudah? Sudah sama siapa? Pak Fendi? Pak Fendi sama siapa? Nanti teriak-teriak. Saya perantara. Jadi yang ketiga, setan. Sudah ya Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tugasnya adalah di sini nanti Bapak Ibu bermain kata, silakan berdialog. Yang harus dihindari adalah menggunakan kata yang di dalamnya terdapat huruf S. Apapun katanya tidak memakai kata yang berhuruf S. Tugasnya adalah Bapak Ibu sebagai penjual susu dan pembeli susu. Contoh misalkan saya dengan Pak Hasan, pagi Bapak, itu yang dijual apa? Nah ini kalah dari Pak Hasan karena ada kata yang pakai huruf S. Itu ya bisa ditarik Bapak Ibu.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu butuh pemutaran otak yang lebih baik. Bisa dimulai Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Bye. Nah, ada pertanyaan? Pak, diberikan contoh Pak. Jadi tidak selesai karena kita sama-sama hebat. Seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa dimulai dari sekarang. Nanti siapa yang kalah tidak dicoba. Silakan, silakan berjuang sebagai penjual dan pembelinya. Masih ada yang bertahan dengan dialognya? Sudah selesai semua? Ya. Nah, silakan yang menang kira-kira tunjukkan tangan. Pemenangnya siapa saja pemenangnya? Ayo tunjukkan tangan. Pemenangnya siapa saja? Beri tepuk tangan untuk yang menang. Ya, jadi sebenarnya semua itu tinggal setiap kata sebenarnya ada paduan yang lain. Kita tidak hanya sekedar berpatok pada satu kata, tapi bisa menggunakan kata-kata yang lain yang memang tujuannya sama. Nah itu bagaimana kecerdasan kita sebagai seorang guru menggunakan kata-kata yang baik untuk menerapkan keyakinan kelas pada anak. Contoh misalkan di sini ada kata-kata tidak terlambat. Kira-kira ini positif atau negatif Bapak Ibu? Negatif. Nah kalau positifnya bagaimana? Ya, datang tepat waktu. Itu mungkin beri tulisan yang besar, datang tepat waktu, sehingga itu ada kata-kata positif yang masuk ke dalam diri murid kita, seperti itu. Kemudian ada piket sesuai jadwal. Ini kira-kira positif atau negatif Bapak Ibu? Positif. Kenapa positif? Karena itu menanamkan hal yang baik ya harus sesuai jadwal, betul kan? Saatnya piket ya piket, jadwalnya piket ya harus ditanam, kalau saya harus tepat waktu, seperti itu. Kemudian kira-kira tidak bertengkar. Nah ini terlihat negatif ya, seolah keyakinannya itu ada kata-kata bertengkar, sehingga sebaiknya dirubah seperti apa Bapak Ibu? Berpelukan. Wah ini luar biasa ini. Membawanya Pak Faiz ini memang luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari beliau. Kalau yang lain mau berguru bisa berguru. Pak Faiz dulu. Ya, apa ya tadi berpelukan atau bersahabat, ya kan seperti itu. Kemudian dilarang bermain HP. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Pakai HP saat istirahat, simpan HP-nya. Ya, seperti itu. Jadi gunakan HP atau bahasa Indonesianya gawe ya Bapak Ibu ya. Gawe sesuai dengan kebutuhan belajar. Misalkan seperti itu. Kalau kira-kira bermain HP untuk bilang belajar boleh enggak? Boleh. Misalkan karena ada izin dari gurunya ya. Karena sekarang kita belajar ada permainannya juga. Banyak sekali permainan yang menggunakan HP sehingga digunakan untuk belajar. Jadi bukan berarti bermain dengan HP tidak boleh, tapi gunakan gawai untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian tidak berisik. Nah bisa diganti dengan kata-kata fokus itu yang sangat baik sekali. Jadi fokus-fokusnya Pak Is kemana ya sekarang ya? Fokus ini, ya gimana perlu ditambah ini. Gitu luar biasa sekali. Jadi Pak Faiz ini bisa mikir banyak hal. Terus Karena dari tadi saya belum untuk mendengar Pak. Saya takut kok. Saya dari orang kira-kira orangnya tidak tersinggung. Berikutnya, oh ya, ini tidak menertawakan teman.
kira-kira apa Bu Rama? Ini ringkas dari Pak saya. Tidak menertawakan teman, kira-kira termasuk negatif atau positif? Negatif. Positifnya kira-kira apa? Nah, menghargai sesama, menghargai ya Pak. Menghargai itu bukan berarti harus dihargai, harus berapa Mas? Tapi ya setiap kegiatan kita beri apresiasi dengan baik, ya kita beri apresiasi positif, ya, sehingga ada kata-kata positif yang tertanam dalam diri tersebut. Kemudian yang ketujuh contohnya ada berpakaian bersih, rapi. Ini masuk positif. Mungkin itu Bapak Ibu tadi contoh membuat keyakinan kelas bagaimana kita dari seorang guru ini yang berperan penting menerapkan sebuah keyakinan kelas, dan itu sangat penting sekali sehingga anak itu benar-benar melakukan apa yang kita inginkan itu berdasarkan keyakinannya, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi benar-benar karena dia menghargai dirinya sendiri, karena dia tahu saya ini harus ngapain, saya ini harus seperti apa, sehingga kita tidak menghasilkan anak-anak yang ya mungkin akan kehilangan arah ketika nanti sudah lulus, sehingga dia bisa tahu jalannya yang ingin dilalui seperti apa. Seperti itu ya Bu Lini ya. Itu ya, terima kasih Bu Lini. Jadi berikutnya ada menciptakan visi sekolah untuk membangun budaya positif. Nah ini, jadi yang paling penting adalah visi. Jadi visi ini kita bentuk bersama-sama. Jadi visi itu sebaiknya adalah tidak sekedar hanya tulisan yang terpampang nyara di depan, yang hanya dibacanya kata-katanya menarik tapi tidak bisa dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan. Jadi visi yang baik adalah bagaimana kita punya pandangan ke depan, kita mau murid kita seperti apa, ini kita bentuk bersama-sama sehingga nanti lulusan dari SMK 1 Rembang ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentunya pendidikan kita juga pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi murid itu memiliki keyakinan yang sangat luar biasa tentang dirinya sendiri. Jadi visi yang dikembangkan harus mendukung hal-hal berikut ini. Ada penciptaan lingkungan belajar yang ramah murid, kemudian ada pengajaran dan penguatan positif yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling peduli dan menghormati, kemudian ada kebijakan dan strategi untuk mengurangi perilaku yang tidak dapat diterima yang melibatkan semua kepentingan, yaitu pendidik, orang tua, murid, dan manajemen sekolah. Baik Bapak Ibu, itu tadi sudah kami menyampaikan tentang disiplin positif. Saya dan Pak Hasan selaku apa ya Pak Hasan ya? Pemateri ya, sebagai pemateri, karena sebenarnya kita di sini belajar bersama-sama. Saya mau menyampaikan diri sebagai pemateri juga sepertinya kurang pas karena kita di sini belajar bersama-sama. Saya juga belajar dari Bapak Ibu semua, sehingga terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya selaku pemateri di sini yang tadi menyampaikan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan, mungkin dengan Pak Cakra atau Pak Faiz, ya saya mohon maaf karena terutama saya dengan Pak Faiz ini lebih mudah jauh sekali. Saya mohon maaf Pak Faiz. Saya sampaikan terima kasih. Sebagai penutup mungkin kalau tidak afdal ya kalau tidak ditutup dengan doa. Pak Faiz boleh sebelum menutup ada informasi. Oh iya, ada informasi penting dari Pak Hasan. Oke, terus Pak Ade, Bapak Ibu semua, sebelum acara ini kita tutup, mengingatkan kembali kesepakatan belajar kita. Ya, besok kegiatan dimulai jam 10, selesai jam 12. Kemudian kegiatan ini terselenggara atas kegiatan bantuan pemerintah SMKPK. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Gib dan seluruh jajarannya, Pak Eko, Bu Tia, Bu Kasni, Pak Bara, Pak Imawan, ya, terkait dengan pelaksanaan ini. Kemudian ke depan lagi kalau ada IHT berikutnya, maka mohon disampaikan bahwa kita harus mengedepankan bahagia dulu dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kira-kira gitu. Tidak demikian Bapak Ibu, tapi pada prinsipnya waktu yang proporsional dan materi tersampaikan dengan baik. Kira-kira gitu. Ya, untuk
Berikutnya silakan untuk diakhiri dengan doa. Kalau tidak saya kembalikan ke Pak Eko saja untuk di closing. Monggo Pak Eko closing. Tidak mengharapkan dibalas sama tulisan Aku bernakal kritis. Bernakal kritis dong. Demikian Bapak Ibu, rangkaian singkat optimalisasi komunitas belajar. Sebenarnya tadi sudah dioptimalkan ya. Mulai tertawa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setelah ini komunitas belajarnya tambah optimal lagi. Demikian yang bisa narasumber sampaikan pada hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Saya sebagai MC pada pagi hari ini acara workshop hari pertama ini, apabila ada tinggal laku kata-kata yang berkenan, saya utama biar besar-besarnya. Marilah tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.